Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah mau hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan cinta untuk kalian yang berzodiak Sagittarius. Hai para Sagittarius, ini bacaan cinta untuk kalian. Saya pakai kartu Love Tarot, bukan deng, Love Oracle card, sorry ya. Oke, saya mau bilang mungkin nggak lama-lama ya bacaannya, tapi tergantung kartunya juga ya. Oke, untuk Love Tarot biar tahu dulu ini bacaan untuk siapa aja ya. Dan saya tetap pakai dua kartu, satu untuk kalian yang sudah yang masih single, satu lagi untuk yang sudah berpasangan. I need another card. Iya, ya nggak banyak juga. I need another card. Which one? That one, okay. Baiklah, kartu pertama ini yang saya pilih sendiri, Ascending. Kartu kedua Paradise. Kartu ada 4 ternyata. Separation. Both. Okay. Ascending, transcending obstacle, learning, expansion, new phrase, preparing for union. Oke, ini untuk para Sagittarius yang dealing dengan seseorang apapun itu zodiaknya, tapi mungkin terpisah karena satu dan lain hal, tapi kemudian bisa disatukan oleh semesta karena di sini bilangnya preparing for union. So untuk kalian para Aries sih, Sagittarius dimanapun kalian berada, kalau kalian merasa terpisah dengan seseorang yang menjadi pasangan jiwa kalian atau soulmate kalian, mungkin ini bacaannya untuk kalian ya. Ini ada sesuatu hal yang akan menyatukan kalian. Dan kalau yang ini biasanya untuk yang masih single ya, atau yang sudah punya hubungan tapi terpisah. Terpisah secara hati, bisa terpisah secara beneran gitu, yang satu di sini atau yang satunya di sana, jadi LDRan gitu ya. Oke, ini seperti itu. Oke, harusnya saya betulin dulu. Oke, yang kedua ada Paradise, surga. Oke. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Ini untuk Sagittarius yang udah punya pasangan dan hubungannya solid. Oke. Yang ketiga ada separation atau perpisahan. Oke, berarti saya bagi dua. Ascending sama separation ini jadi saya satuin ya. Sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. Oke, ada separation yang tadi ya, sama ya. Mungkin LDR ya, terpisah jarak. Oke, terpisah secara jarak belum tentu secara hati. Tapi ada juga sebenarnya jaraknya tidak terpisah, tapi terpisah secara hati. Padahal sih satu kota gitu kan. Tapi secara komunikasi mungkin menghilang atau something like that ya. Ada both. Both mau kemana nih? Mau pergi kemana? Receiving what you need, progressing, arriving, moving on, closure issue. Oke, so yang ini beda lagi nih. Oke. Yang ini adalah yang baru aja mengalami putus gitu. Jadi kayak harus move on gitu ya. Dan harus move on karena sesuatu hal gitu ya. Oke, so saya bagi 3 ya. Satu adalah Sagittarius yang tadinya punya hubungan kemudian terpisah tapi prepare for union ya, jadi mungkin akan ada pertemuan lagi gitu. Tentu saja separation itu atau perpisahan itu menimbulkan rasa kangen dan lain sebagainya, itu yang di separation ya. Kemudian Sagittarius yang kedua adalah yang lagi happy banget karena hubungannya solid, oke. Dan yang ketiga adalah yang move on dari hubungan yang kemarin, ya. Oke, so I
think rasanya saya harus pakai 3 kartu kali ini ya. Oke, saya mulai dulu dengan yang pakai saya pakai kartu yang ini aja. Ini adalah Witch's Tarot ya. Oke, ini untuk yang separation ya, yang terpisah, LDR dan lain sebagainya. This is for my dear friend Sagittarius yang terpisah. Wait. Oh, jatuh 1. Oke, berapa kartunya? I need one more, I think. 2 more, 2, 1. Oke, I think. Oke, thank you. 1. Iniin aja ya, soalnya tempatnya terbatas. Good. Oh. Wait. Ini untuk yang terpisah, kemudian yang kedua yang lagi happy-happy, saya pakai kartu yang ini. Thank you. This is for my dear friend. 2. Oke. Good. Dan yang ketiga adalah untuk yang tadi apa tuh kan yang tadi yang ketiga itu yang move on ya, move on dari hubungan sebelumnya. Sorry ya, ini berantakan, dibetulin dulu. Saya nggak suka lihat berantakan. Tetap aja berantakan. Ups. Oke, yang move on. Thank you. 1, 2, 3, 4. Kenapa kebalik-balik semua? Wow. Yang mana? This one, no. This one, yes. This one, yes. Good. Baiklah, untuk kalian yang separate ya, terpisah, ada Queen of Wands. Kalau kalian berharap dia duluan yang hubungin kalian, jangan berharap seperti itu. Coba kalian Sagittarius yang duluan memberikan tanggapan gitu, atau duluan ngajakin ketemuan. Nggak peduli cewek atau cowok, it doesn't matter. Intinya kalau memang dia belum mantan, tapi ini hanya terpisah ya. Terpisah karena mungkin marahan, musuhan, berantem gitulah ya. Dan harus terpisah karena dia ghosting atau kalian yang ghosting, oke? So ada yang harus duluan nih, nggak bisa nungguin atau saling dia aja duluan gitu, jangan saya kayak gitu. Nggak, kalau memang memungkinkan kalian bisa kok duluan, oke? Lanjut dengan The Hangman yang terbalik. Tidak lama lagi hal ini akan berakhir gitu, penundaannya berakhir gitu. The Hangman itu adalah kayak sebuah penundaan, tapi ini terbalik. So penundaannya akan berakhir, kalian bisa ketemu dia ya, mungkin dia yang akan menghubungi kalian duluan gitu kalau kalian nggak mau hubungin duluan. Gengsi dong Mbak Lucy. Gengsi dong, aduh kenapa gengsi sih. 5 of Swords, ya ini masalah komunikasi ya diantara kalian. Gak ada yang mau ngalah dalam hal komunikasi. Ngalahlah sedikit my dear, ya ampun, ini kan buat kebaikan. Masa iya kalian gak mau ngalah sama orang yang kalian sayangi dan cintai? Ngalahlah dikit ya my dear. Mau gak? Gak mau. Ya udahlah, saya kembalikan lagi kepada kalian ya yang gak mau ngalah. Ini cuma masalah komunikasi aja, miscommunication gitu. Oke, ada yang memang miscommunication-nya di kalian, tapi ada juga yang miscommunication-nya disebabkan oleh situasi yang tidak memungkinkan. Oke, fine. See, the sun, ujung-ujungnya sih bahagia loh untuk kalian kalau bisa bersama, karena tadi dibilang prepare for union. Jadi memang ada jalan nanti untuk bisa bersama, kalau dengan catatan dong ya, kalau dia memang jodohmu, kalau memang dia soulmate-mu. Kalian harus mengerti bahwa tidak bisa memaksakan sesuatu untuk fit atau sesuatu untuk ada di situ dengan beneran gitu. Jadi kayak ya saya harus di sini, saya harus sama dia, saya harus bersama dia di sini, kayak gitu nggak bisa. Itu ada jalan semesta yang akan memberitahu, jalan semesta yang akan memberi kalian
untuk berada di posisi itu, di posisi bahagia itu. Oke, the sun it means happiness ya, kebahagiaan untuk kalian berdua. Oke, masih ada kesempatan itu. The Chariot yang terbalik, ya memang akan ada sesuatu yang membahagiakan, tapi untuk saat ini memang The Chariot-nya terbalik. Jadi belum ada keinginan kalian atau si dia itu untuk melakukan sesuatu. Mungkin setelah melihat bacaan ini mungkin bisa lah ya mikirin gimana caranya gimana caranya bersama dia lagi atau menghubungi dia atau apapun. Ini kalau kalian yang ghosting. Kalau kalian yang di ghosting ya manifestasi bisa dilakukan. Intinya sih kalau kalian memang mau union dengan dia itu bisa, tapi jalannya disiapkan oleh semesta. Untuk saat ini sepertinya memang belum ada movement. Tapi percaya aja, didoain aja bahwa semesta itu punya jalan yang sangat-sangat luar biasa, dan rencana Tuhan itu sangat sempurna. Kalian gak usah mikirin gimana jalannya, kalau situ sudah tertulis di dalam takdir kalian, dan itu akan terjadi. Oke, my dear. Untuk kalian yang punya solid relationship, ada Queen of Pentacles. Jadi ada apa ya, seperti situasi yang baik, situasi yang solid, bidang keuangan juga, relationship juga, it's good. So kedepannya juga bagus. Coba saya lihat, kedepannya juga bagus ya. Tapi memang ada yang beberapa yang terbalik ini, nggak apa-apa. Page of Wands, ada kabar baik, kabar yang datang kepada kalian, dan ya hopefully sih kabarnya baik. Cuma ada beberapa hal yang memang belum ada yang masih menyembunyikan sesuatu dari pasangannya. Menurut saya sih lebih baik dibicarakan secara terbuka. Ini lagi bagus-bagusnya, mungkin ini adalah masa yang baik, saat yang tepat untuk ngomong ke orang tersebut, ke orang yang dealing dengan kalian tentang satu hal. Dan hal itu bisa membuat hubungan ini lebih solid gitu loh. Jadi kayak kalau kalian diem-diem baik, nggak ngasih keterangan, nggak ngasih kabar, nggak ngasih omongan sesuatu hal, itu nanti justru nggak baik buat kedepannya gitu ya. Karena saya ngelihatnya seperti itu. Di depan akan ada nggak enak nih, ada sedikit masalah untuk kalian, tapi kan kalian sudah tahu di sini, jadi tolong diomongin aja. Kemudian ya akan The Empress terbalik ya. Ini divine femininnya lebih punya masalah dibanding divine maskulin. Walaupun si femininnya itu Sagittarius atau bukan, ada masalah yang perlu diungkapkan ke maskulinnya ya. Coba ini yang saya lihat ini adalah si perempuannya. Karena dari tadi Queen, kemudian The Empress, ini perempuannya yang bukan saya bilang nggak jujur, tapi ada sesuatu yang belum diungkap gitu. Dan itu sih the judgment-nya terbalik. By the end memang belum terungkap karena divine femininnya belum mau mengungkapkan hal tersebut gitu loh. Ya pesan saya coba diungkap, karena nanti di depan ada hal yang nggak enak kalau itu tidak dibuka gitu. Terus sesuatu yang belum terbuka itu iya betul nanti akan berpengaruh kepada hubungan kalian, tentu saja. Jadi tolong diungkapkan secara gamblang gitu. Nggak apa-apa, ngomong aja, karena kejujuran itu lebih penting dibandingin segala hal yang lain gitu. Bohong-bohong dikit, bohong-bohong banyak ntar ketahuan juga gitu ya. Oke. Kemudian ada the High Priestess sih. The spirituality ini tentang spiritualitas. So tell the truth, itu means a lot ya. Tell the truth. So omongin aja secara jujur gitu, karena bagaimanapun nanti ketahuan juga kok. So my dear
Sagittarius yang feminin atau yang nonton ini bukan Sagittarius tapi perempuan, ya kan bisa aja cross watching. Itu kalian coba jujur gitu ya, jujur kacang hijau. Jujur. Oke, untuk Sagittarius yang cowok mungkin bisa tahu bahwa ya sebenarnya pasangan kalian menyembunyikan satu hal. Diam-diam aja lah, nggak usah dikonfrontasi, nggak usah sok-uson juga, karena nanti juga dia akan ngomong. Oke. So intinya Sagittarius jujur. Nah, Sagittarius yang cowok apa tidak menyembunyikan sesuatu? Ya bisa aja, karena kan ini general reading ya, bisa relate dengan kalian, bisa juga tidak, karena bukan personal reading. Harap tidak menyingkapi ini dengan bilang enggak gitu ya, berarti nggak resonate. Kalau nggak gitu tidak apa-apa, bagus kalau tidak resonate, karena lucu aja kalau semua Sagittarius jalan ceritanya sama, kan nggak mungkin ya. Oke, lanjut dengan King of Pentacles untuk kalian yang moving on dari hubungan yang sebelumnya ya. Akan ada hal baik di depan sana, sahabat yang setia, pekerjaan yang solid, keuangan yang bagus. Untuk kalian keadaan dimana kalian ngerasa kau sendiri lebih baik. Single and happy gitu ya. Oke, kemudian Six of Pentacles yang terbalik, pengeluaran yang nggak perlu itu nggak akan ada lagi. Ini pengeluaran bukan cuma soal uang, karena ini kan cinta ya. Jadi kayak dulu kalian pada sebuah hubungan memberi terlalu banyak. Yang bikin kalian happy sekarang adalah nggak harus mengeluarkan energi kalian untuk orang yang mungkin sebenarnya bukan untuk kalian ya. Oke. Kemudian ada The High Priestess-nya juga terbalik ya, yang low memang spiritualitasnya, karena ini adalah hal yang bukan mudah untuk dilakukan ya. Jadi ya silakan aja balik berdoa, sembahyang dan lain sebagainya supaya kalian lebih tenang. Tapi sebenarnya kalau dilihat sih tenang-tenang aja, nggak terlalu. Kesendirian ini membuat kalian justru lebih tenang dibandingin punya hubungan gitu loh Sagittarius. Lucu juga ya. Oke, ini karena kalian sudah move on dengan cepat ke dari hal-hal yang memang udah nggak buat kalian gitu. Memang kita kadang-kadang harus pergi dari hal-hal yang tidak lagi membuat hidup kita nyaman gitu. Kalau kalian masih nyaman dengan ini ya tentu saja kan tidak pergi. Tapi kalian sudah pergi meninggalkan, berarti kan memang itu tidak nyaman untuk dilakukan. So sendiri ternyata lebih baik, single ternyata bisa lebih happy gitu. Kemudian ada The Wheel yang terbalik. Ya kalau kalian merasa tidak seberuntung itu di bidang percintaan, ya bukan tidak beruntung ya My Sagittarius. Memang kalian belum bertemu dengan orang yang tepat aja. So kali ini kalian lebih baik sendiri dulu, nanti akan ketemu dengan orang yang tepat. Tunggu saya lihat. Nanti akan ketemu dengan orang yang tepat. Gini ya, banyak kali orang yang ya saya bisa ngomong gini karena saya mengalaminya. Kemudian juga banyak orang yang kayak personal reading sama saya dan menceritakan kehidupan percintaannya. Seringkali orang hanya tidak ingin sendiri gitu. Saya nggak mau sendiri, malu sih, makanya saya sama dia padahal saya tahu dia tidak baik untuk saya. Nah itu dia ya, my dear Sagittarius, saya ingin bilang ke kalian, jadilah pribadi kalian yang penuh supaya tidak ada kekosongan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Jadi berbahagia dengan diri sendiri dulu, mencintai diri sendiri dulu sebelum kalian mengharapkan orang mencintai kalian, karena itu nggak segitunya ya orang akan mencintai kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. So itu yang perlu dilakukan oleh kalian dan semua orang. Nggak peduli zodiaknya apa, instead of daripada mengharapkan orang lain mencintai kita harus penuh dulu, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu, kemudian
kita berkecukupan dalam hal perasaan dan cinta, tidak perlu ngemis-ngemis cinta sama orang lain. Tapi kayaknya Sagittarius nggak gitu lah ya. Jadi just be happy with yourself. Nanti akan ada yang benar-benar bagus untuk kehidupan kalian pada saatnya, pada saat semesta memberikan jalan, pada saat Tuhan sudah menentukan waktunya untuk kalian. Karena seperti selalu saya bilang, waktunya Tuhan beda dengan waktunya manusia ya. Kemudian ada The Hermit. Ya, ini The Hermitnya kan pertapa. Ya udah, kalian lakukan itu dulu supaya kalian terpenuhi, supaya tidak ada yang kosong di dalam jiwa kalian, di dalam hati kalian. Karena kekosongan itu belum tentu loh ada orang yang datang untuk mengisi gitu. Lebih banyak yang tahu ada kekosongan itu terus memanfaatkan itu, dan it's nggak bagus banget gitu, nggak bagus banget kalau itu yang terjadi. So ya ini, carilah terang, karena yang pertapa di The Hermit itu adalah diam sendiri dulu, tapi mencari kebenaran, mencari terang untuk diri sendiri, penuhi diri sendiri, selesai dengan diri sendiri, baru kalian akan menemukan orang yang bisa sejalan dengan kalian dan menjalani hubungan itu dengan solid, gitu ya. Oke, saya kasih waktu kalian untuk bertanya. Ini siapapun ya, baik yang sendiri, punya pasangan, atau baru move on. Ini adalah ini saya akan membuka kartu untuk satu pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Oke? Wait. Ya atau tidak. Kita lihat, jangan 50-50, harusnya satu lagi deh. Karena kalau cuma 2 biasanya nanti enggak. 5. Oke, fine. Yap, jawabannya adalah ini udah 2, berarti udah iya. Jawabannya iya ya. Oke, so jawabannya ya. Terus sini. Kemudian pesan untuk kalian dari Fairy Oracle Card Protection. Satu lagi dari Whisper of Love, tentu saja, jangan lupa. Dan satu dari Archangel ya. Archangel. Dari Fairy Oracle Card Protection, proteksi ya, diproteksi. Di apa? Proteksi itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya udahlah, udahlah, kalian tahu lah ya. Terproteksi, tahu lah ya. The Fairy of Protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Sih, ini kan bilangnya peri lah ya, tapi ini bisa bicara tentang universal things ya, universe atau juga malaikat pelindung gitu ya, memproteksi kalian dengan cinta dan light, dengan cinta dan cahaya, kebenaran. Sama tadi The Hermit, itu yang memang perlu dilakukan untuk kalian semua ya, para Sagittarius. Mau yang udah sama-sama orang atau orang yang di lingkungan kalian atau masih single, it doesn't matter. Yang penting kalian memang harus mencukupi kebutuhan cinta diri sendiri. Apapun ada, jangan sampai ada lubang di dalam diri kalian sehingga membuat orang lain masuk ke dalam kehidupan kalian itu hanya untuk memanipulasi kalian atau using kalian gitu ya. Kalian harus penuh dulu, kalian harus bisa sendiri dulu supaya nanti di kedepannya tuh dengan orang lain itu enak gitu, solid gitu ya. Dan ini bilang tentang proteksi yang dilakukan oleh semesta, memproteksi kalian dengan cinta dan sinar atau cahaya ya. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Oke, suruh practice dulu memproteksi diri kalian dengan itu. Seperti yang saya bilang sih tadi ya, penuh dulu kalian, kemudian selesai dulu kalian dengan diri sendiri, sehingga kalian nggak perlu lagi mencari seseorang yang mungkin nanti akhirnya hanya using kalian atau memanfaatkan kalian aja, nggak sepenuhnya cinta, padahal kaliannya udah cinta gitulah ya. Oke. Whisper of Love ada take a chance on love. Oke, ambil kesempatan dalam hal cinta,
When we love, our life are changed forever. Kalau ingin, katanya cinta membuat perubahan, ya saya setuju dengan itu. So cinta bisa membuat perubahan di dalam hidup kalian dengan satu syarat tadi, kalian sudah mencintai diri sendiri, penuh dulu dengan diri sendiri, dengan cinta pada diri sendiri. Tidak perlu mengharapkan orang lain memberikan cinta yang kita nggak tahu itu cinta yang sesungguhnya atau cinta yang cuma ingin memanfaatkan, ya. Oke, lanjut dengan yang terakhir, Yvonne. You have a special bond with animals. Your pet on earth and in heaven are watched over by angels. Untuk kalian para pencinta binatang Sagittarius, di rumah ini ada satu Sagittarius dan dia punya 2 kucing Angora. So ya, untuk kalian para Sagittarius pencinta binatang, mungkin ada message di sini yang bisa kalian dengarkan, kemudian kalian mau diikutin mau enggak sih, itu bukan urusan saya. It's your problem, it's not my problem. Jadi mau diikutin atau enggak terserah kalian, tapi intinya adalah kalian kalau mendengarkan ini mungkin ada message yang bisa diambil untuk kehidupan kalian. Oke, Sagittarius, sekian aja bacaannya. Kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang. Minggu depan akan ada lagi video untuk Sagittarius, ya. Harinya kapan nanti saya jadwalkan dulu, karena kadang-kadang tiba-tiba saya dapat kerjaan atau sesuatu yang bikin nggak bisa bikin readingan dalam 1 atau 2 hari gitu, ya. Oke, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel and love, and bye.